Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Direktorat Cyber Polda Sulteng menangkap 21 pelaku penipuan berkedok investasi bodong. Pemerintah Kota Palu merubah kebijakan layanan bus trans untuk meningkatkan animo warga. Puluhan peserta dari berbagai daerah mengikuti lomba karapan sapi di Kabupaten Sigi. Menurutnya, animo warga menggunakan layanan bus Trans Palu membuat Dinas Perhubungan Kota langsung mengambil langkah cepat. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan baru. Kebijakan tersebut berupa penerapan pembayaran tunai serta penyiapan tiket sebagai bukti pembayaran. Sejak awal tahun 2025, jumlah pengguna jasa bus Trans Palu mengalami penurunan secara signifikan. Dinas Perhubungan Kota Palu menyebutkan jika penurunan tersebut disebabkan metode pembayaran non-tunai sehingga merepotkan banyak penumpang, terutama kalangan orang tua. Selain pembayaran tunai, Dinas Perhubungan juga akan menambah jumlah halte atau tempat pemberhentian penumpang. Tujuannya agar bisa memberikan akses lebih mudah bagi warga. Jarak antar halte yang sebelumnya 1 km akan diubah menjadi 300 meter. Kebijakan sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota Palu, sudah diambil bahwa boleh bayar tunai dan haltenya akan diperpendek. Nanti jarak halte itu 300 sampai 500 meter. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah. Kalaupun dia lewat, dia hanya lewatnya tidak begitu jauh seperti yang dikatakan tadi. Jadi dalam kota ini akan ada nanti 110 halte, begitu. Untuk mengcover jarak antara halte itu sekitar 300 meter saja. Tidak seperti sekarang ini jaraknya lebih dari 1 kilo. Begitu. Nanti kita akan, dan ini prosesnya sedang berlangsung. Insya Allah mungkin di Februari ini perkiraan kami itu sudah bisa dilaksanakan kebijakan terkait dengan jarak halte antara 300 meter ini. Penerapan kebijakan baru tersebut diharapkan bisa meningkatkan kembali animo warga menggunakan jasa angkutan bus. Apalagi tarif layanan terbilang cukup murah, yakni Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp2.500 untuk pelajar dan mahasiswa. Grid melaporkan dari Kota Palu. Puluhan peserta mengikuti lomba karapan sapi yang berlangsung di lapangan Tai Ganja, Desa Kalukubula, Kecamatan Dolo. Peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Sigi, Kota Palu, dan Kabupaten Donggala. Ada pula peserta yang datang dari Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Lomba karapan sapi yang juga disebut Mosi Lumba Japi oleh masyarakat setempat berlangsung Minggu sore dan disambut meriah ratusan penonton. Mereka berjubel memadati pinggir lapangan untuk menyaksikan adu kecepatan sapi. Tidak hanya orang tua dan dewasa, kalangan anak-anak pun tidak ketinggalan menonton. Lomba karapan sapi ini tidak hanya sekadar olahraga dan hiburan, tapi sekaligus ajang untuk meningkatkan nilai jual sapi. Apalagi sapi yang ikut bertanding merupakan sapi pilihan dan usai lomba biasanya laku dengan harga tinggi. Ini salah satu membudayakan terkait dengan karapan sapi, kemudian untuk pengembangan ternak di Kabupaten Sigi khususnya sapi. Seperti itu tujuan utama. Ini dirangkaikan di dalam dukungan acara untuk refleksi 1 dekade Bupati Sigi, masa berakhirnya di tahun 2025. Untuk ini Pak, lomba ini apakah cuma dari Sulawesi Tengah? Pesertanya memang ada, bukan cuma di Sulawesi Tengah, tapi juga ada dari Sulawesi Barat, Gorontalo juga akan sudah ikut di dalam lomba karapan sapi untuk beberapa kelas yang diperlombakan. Lomba karapan sapi akan berlangsung hingga 25 Januari 2025. Juara pertama lomba ini selain mendapatkan piala dan uang pembinaan, juga mendapat 1 ekor sapi. Julianus K. melaporkan dari Sigi.
Taman Bumi Bahari di Jalan Lasoso, Kecamatan Palu Barat, kini menjadi wisata alternatif masyarakat Kota Palu. Taman ini telah ramai dikunjungi warga hampir setiap hari. Apalagi lokasinya yang berada di pusat kota dan tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Keberadaan taman wisata tersebut tidak hanya tempat warga untuk santai dan berolahraga ringan. Taman ini juga telah mendatangkan rezeki bagi pelaku usaha kecil. Seperti usaha yang ditekuni Ical, warga Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat ini. Setiap sore, Ical mangkal di Taman Bumi Bahari Palu bersama kuda putih kesayangannya. Ia menyewakan wahana kuda tersebut kepada anak-anak yang tengah berkunjung di destinasi wisata baru itu. Berbeda dengan wahana dokar, Ical lebih memilih untuk menjadikannya wahana kuda tunggal. Yah, ternyata usaha Ical ini menarik minat masyarakat, utamanya anak-anak kecil. Satu kali menaiki wahana kuda yang satu ini hanya diberikan tarif sebesar Rp20.000. Ical akan mengawalnya untuk berkeliling layaknya koboi mengitari Taman Lasoso. Jadi tarifnya berapa ini Pak? 20.000. Kenapa memilih untuk yang tunggal begini Pak ketimbang dokar begitu? Lebih senang begini, sudah biasa juga begini. Sambil kerja memang. Oh yang biasa. Di pantai itu. Pak kalau boleh tahu berarti beroperasi setiap hari ini ya? Dari Ya juga kalau hujan juga kan. ya, berarti dari jam berapa? Jam 5. Maksudnya tidak menentu juga dia punya dapatannya. Oh, boleh. Kami karena sepi. Usaha untuk hiburan anak-anak tersebut mendapat respon positif masyarakat. Mereka senang bisa membahagiakan anak-anaknya sembari berjalan-jalan menikmati Taman Bumi Bahari. Kalau saya lihat ya di Palu ini sebenarnya banyak destinasi wisata kayak begini. Cuman yang di Taman Lasoso ini agak lain karena hanya di Taman Lasoso ini yang saya lihat dia menyediakan apalagi namanya kayak kuda begitu. Terus ada dokar jadi kita bisa bernostalgia. Iya, nah ini berarti bawa anaknya kita untuk. Iya, sekalian mengenalkan kalau di sini tuh ada tempat wisata, terus bisa naik kuda kayak gitu. Wahana kuda milik Ical ini beroperasi setiap sore hingga malam hari. Berkat kepandaiannya melihat peluang usaha tersebut, dirinya berhasil meraup omset hingga Rp500.000 per harinya. Ical telah melakoni usaha wahana kuda di Jembatan Kuning Panolele sebelum tragedi bencana alam gempa, tsunami, dan likuifaksi 2018 silam. Pasca gempa, ia kemudian menganggur selama beberapa tahun. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom puasi, tabe.